Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga sehat selalu. Tetap jaga kesehatan dan semangat meskipun kita belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang Sunan Ampel. Nah, namun sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak kelas 6 yang Bapak sayangi, apa saja yang akan kita pelajari dalam bab Sunan Ampel ini? Ya, yang akan kita pelajari adalah biografi dari Sunan Ampel. Siapakah Sunan Ampel? Kemudian dari manakah Sunan Ampel itu? Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah peran Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ya, secara garis besar peran Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia yang pertama melalui kekerabatan. Kemudian yang kedua melalui tradisi, yang ketiga melalui jalur pendidikan. Siapa sih Sunan Ampel itu? Ya, Sunan Ampel atau dikenal dengan Raden Rahmat. Itu nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah, yaitu putra dari Syekh Ibrahim Asmarkandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya adalah seorang putri raja yang bernama Candrawulan dari kerajaan Campa Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Husain bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Sunan Ampel atau yang dikenal dengan Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya, yaitu Ali Murtado dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Campa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat dan kedatangannya ini diperkirakan tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya atau Raja Kerajaan Majapahit pada saat itu. Nah, kedatangan Raden Rahmat atau Sunan Ampel untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon pada saat itu mengalami kemerosotan dan kemunduran moral. Kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibu dan istri Sri Prabu Kertawijaya. Kemudian apa sih peran Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam? Yang pertama, Sunan Ampel membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan agama Islam. Ya, dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Ampel punya peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa kerajaan Majapahit. Nah, strategi inilah yang menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan oleh para penguasa pada saat itu. Sebagaimana Rasulullah SAW menguatkan Islam lewat pernikahannya dengan istri-istri beliau yang berlatar belakang dari berbagai suku dan agama. Hubungan dan jaringan kekeluargaan antara penguasa dan penyebar Islam menjadikan agama Islam cepat meluas di berbagai daerah melalui peran Wali Songo. Kemudian peran yang kedua melalui tradisi. Nah, sebelumnya masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-temurun. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara damai, kemudian cara yang moderat, kemudian toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada mengandung nilai-nilai Islam.
Misalkan sebelum kedatangan para penyair Islam, orang-orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati atau yang disebut dengan Srida. Srida itu adalah sebuah upacara peringatan atas kematian seorang pada tahun ke-12. Nah, setelah kedatangan penyair Islam Campa yang dipelopori oleh Sunan Ampel, maka penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ketiga, kemudian hari ke-7, 40, 100, dan ke-1000. Dalam prakteknya, masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal, lalu acara tersebut diisi dengan zikir, kemudian tahlil, kemudian doa. Tradisi ini bukanlah berasal dari ajaran hidup Buddha, akan tetapi merupakan tradisi keagamaan Muslim Campa yang dikenalkan oleh Sunan Ampel. Kemudian yang ketiga itu melalui jalur pendidikan. Masjid Ampel yang merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan nilai sejarah arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu-Buddha dan khazanah Islam untuk kepentingan dakwahnya. Model atap tumpang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Tiang-tiang masjid masih kokoh hingga sekarang. Nah, selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren, tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, kemudian belajar syariat, kemudian belajar tasawuf, dan sebagainya. Nah, di tempat itu pula ia mengkader para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islamnya. Di antaranya adalah Sunan Giri, kemudian ada Raden Patah, ada Raden Kusen, dan Sunan Bonang, termasuk Sunan Derajat dan tokoh-tokoh lainnya. Apa sih ajaran yang paling menonjol? Ya, ajaran yang banyak dikenal adalah falsafah molimo atau tidak melakukan 5 hal, yaitu moh main atau tidak berjudi, moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan, moh maling atau tidak mencuri, kemudian moh madat atau tidak mengisap candu, dan yang terakhir adalah moh madon atau tidak berzina. Demikian pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang belum jelas, boleh tanyakan di kolom komentar. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.